Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diajeng Yuvani Duardani dari nomor PSSI 9 dan dari kelas 10A. Saya di sini akan menceritakan sebuah awal dari kerajaan, masa kejayaan, serta fase kemunduran. Tidak luput juga bukti peninggalan dari kerajaan ini. Simaklah video ini agar informasi di sini membuat kita menjadi tahu sejarah dari kerajaan ini. Kerajaan Sriwijaya. Sebagai pembuka, saya akan memulai dengan hal-hal umum seperti apa sih kerajaan ini. Sriwijaya adalah kerajaan bercorak Buddha yang berasal dari Pulau Sumatera sekitar abad ke-7 sampai abad ke-11. Kehadirannya banyak memberi pengaruh pada perkembangan sejarah Asia Tenggara. Untuk namanya sendiri, dalam bahasa Melayu kuno, Sri berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Dengan demikian, nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang gemilang. Lokasi Sriwijaya dapat disimpulkan berada di kota Palembang, tepatnya di muara Sungai Musi. Sriwijaya terdiri dari sejumlah pelabuhan yang saling berhubungan di sekitar Selat Malaka. Nah, sebagai kerajaan yang berada di jalur perdagangan yang melintasi Selat Malaka, terdapat banyak sekali para pedagang yang singgah di jalur perdagangan ini guna membeli rempah-rempah. Tidak hanya barang berupa rempah-rempah saja, awal mula berdirinya kerajaan Sriwijaya juga terjadi pula sebuah pertukaran budaya yang dibawa oleh para pedagang yang berasal dari India, Arab, Cina, yang membawa berdampak terhadap budaya di Pulau Sumatera sampai saat ini. Untuk latar belakangnya, pada tahun 1892, sebuah prasasti ditemukan di kampung Kota Kapur, Desa Penagan, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Prasasti yang ditulis dengan huruf Pallawa dan bahasa Melayu kuno itu mengandung beberapa kata yang dibaca sebagai Sriwijaya. Temuan prasasti Kota Kapur itu telah menjelaskan bahwa kerajaan Sriwijaya mulai berkembang pada abad ke-7 karena pada masa itu Kepulauan Nusantara ramai dikunjungi oleh para musafir asal Cina dan India. Sejak awal pusat pemerintahan kerajaan Sriwijaya berubah-ubah, semula Sriwijaya berpusat di Minangga, Tamuan, lalu pindah ke Jambi dan berakhir di Palembang. Dikutip dari buku Kedatuan Sriwijaya Perjalanan Suci oleh Kemdikbud RI, prasasti lain yang ditemukan sebagai petunjuk kerajaan Sriwijaya adalah prasasti Kedukan Bukit. Prasasti tersebut diketahui kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Dapunta yang pada tanggal 16 Juni 682 Masehi. Nama lengkapnya tertulis pada prasasti Talang Tuo, yaitu Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Pada prasasti Kedukan Bukit, ini pun menceritakan mengenai kisah dari seorang bernama Dapunta Hyang yang pernah mengadakan sebuah perjalanan yang membawa sebanyak 20.000 tentara yang berasal dari Minangga Tamuan menuju ke daerah Palembang, Bengkulu, dan juga Jambi. Pada perjalanannya itu, dirinya berhasil untuk menguasai wilayah yang dianggap strategis untuk melakukan perdagangan di kerajaan Sriwijaya sehingga menjadi makmur. Sriwijaya merupakan kerajaan yang bercorak kebudayaan India tertua ketiga. Diperkirakan Srijayanasa pada awal berdiri Sriwijaya melakukan ekspedisi pada wilayah-wilayah yang enggan tunduk pada mereka. Ekspedisi ini sejalan dengan masa keruntuhan dua kerajaan pendahulunya, yaitu Kerajaan Tarumanegara di Jawa bagian barat dan Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Sebuah catatan awal mula berdirinya kerajaan Sriwijaya pertama kali diteliti oleh seorang pria kelahiran Prancis pada tahun 1920 bernama Georges Coedes. Kala itu, dirinya memberitahukan mengenai temuannya dalam sebuah surat kabar berbahasa Indonesia dan Belanda. Coedes menyatakan bahwa referensi Tiongkok terhadap San Fotsi sebelum dibaca Sriboja dan beberapa prasasti dalam Melayu kuno merujuk pada kerajaan yang sama. Kerajaan Sriwijaya diperkirakan telah berdiri dan pertama kali muncul pada abad ke-7 Masehi. Hal itu dengan didasarkan dengan sebuah catatan perjalanan seorang biksu bernama I Sing yang
menuliskan kisah persinggahan selama 6 bulan di kerajaan Sriwijaya. Tak hanya itu saja, pencatatan mengenai berdirinya kerajaan Sriwijaya ini juga didasarkan pada sebuah penemuan prasasti abad ke-7 yang cukup banyak. Meski begitu, kisah pendirian dari kerajaan Sriwijaya ini merupakan salah satu hal yang terkadang cukup sulit untuk dipecahkan oleh para peneliti, karena pada sumber-sumber yang telah ditemukan atau dijumpainya tersebut tidak terdapat struktur genealogis yang tersusun secara rapi antara raja-raja di kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya, ada prasasti kota ditemukan di Pulau Bangka pada tahun 686 Masehi. Isi dalam prasasti tersebut menceritakan mengenai kisah dari kerajaan Sriwijaya yang diperkirakan telah berhasil dalam menaklukkan wilayah Sumatera bagian selatan, Bangka, dan juga Belitung, bahkan hingga wilayah Lampung. Pada catatan Ising dan prasasti tersebut menyebutkan bahwa nama Dapunta Hyang Sriwijaya Nasa adalah seorang yang diangkat sebagai raja di kerajaan Sriwijaya setelah melakukan perjalanan suci atau biasa dikenal sebagai Siddhayatra, memakai sebuah perahu. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa struktur genealogis raja-raja di Sriwijaya banyak yang terputus dan hanya didukung oleh beberapa bukti yang dianggap kurang kuat. Berikut merupakan nama raja-raja di kerajaan Sriwijaya yang telah disepakati oleh sejumlah para ahli sesudah masa kekuasaan dari Dapunta Hyang Sriwijaya Nasa. Yang pertama ada Indrawarman, kedua Raja Dananindra, 3 Raja Samaratungga, 4 Rakai Pikatan, 5 Balaputra Dewa, 6 Sri Udayadityawarman, 7 Sri Culamaniwarman atau Cudamaniwarman, 8 Sri Marawijaya Tunggawarman, dan 9 Sri Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Selanjutnya ada masa kejayaan kerajaan Sriwijaya. Masa kejayaan kerajaan Sriwijaya berada ketika masa pemerintahan Balaputra Dewa. Saat itu, kerajaan Sriwijaya banyak berhasil menguasai jalur perdagangan yang strategis dan beberapa kerajaan lainnya. Kekuasaan dan pengaruh kerajaan Sriwijaya pun telah mencapai ke wilayah Thailand dan Kamboja. Hal itu tampak pada Pagoda Boromtat yang memiliki gaya arsitektur Sriwijaya yang berada di Chaya, Thailand. Letaknya yang berada di jalur perdagangan menjadikan Sriwijaya mudah untuk menjual hasil alam, misalnya kapur barus, cenggeh, kayu gaharu, kayu cendana, kapulaga, dan pala. Raja Balaputra Dewa dianggap sebagai seorang raja yang membawa kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan di abad ke-8 dan ke-9. Akan tetapi, pada dasarnya, kerajaan Sriwijaya mengalami masa kekuasaan dan jaya hingga generasi Sri Marawijaya. Hal itu dikarenakan raja-raja sesudah Sri Marawijaya telah disibukkan oleh peperangan melawan Pulau Jawa di tahun 922 Masehi dan 1016 Masehi. Kemudian dilanjutkan dengan perlawanan menghadapi kerajaan Kola di tahun 1017 sampai tahun 1025 Masehi. Raja Sri Sanggramawijaya berhasil ditawan. Pada masa pemerintahan Balaputra Dewa hingga dengan Sri Marawijaya, kerajaan Sriwijaya berhasil menaklukkan Selat Malaka yang menjadi jalur utama perdagangan antara Cina dan India. Tak hanya itu saja, seperti yang dikutip dari buku Mengenal Kerajaan-Kerajaan Nusantara karya Denis Prasetyo, menceritakan bahwa mereka berhasil memperluas kekuasaan sampai ke wilayah Jawa Barat, Bangka, Kalimantan Barat, Singapura, Malaysia, dan Thailand bagian selatan. Guna menjaga keamanan tersebut, kerajaan Sriwijaya membangun sebuah armada laut yang cukup kuat, dengan tujuan agar kapal asing yang hendak melakukan perdagangan di Sriwijaya merasa aman dari adanya gangguan perompak. Sampai lambat laun, Sriwijaya berkembang sebagai negara yang sangat kuat. Setelah masa kejayaan, kita sampai di fase kemunduran. Seiring pergantian dari kepemimpinan, kerajaan Sriwijaya yang mulai banyak mendapatkan serangan dari berbagai kerajaan, khususnya adalah kerajaan di Pulau Jawa. Terdapat
serangan dari kerajaan Medang yang berada di Jawa Timur. Serangan itu merupakan salah satu serangan gencar dari Pulau Jawa. Selain itu, kerajaan Sriwijaya juga menerima serangan bertubi-tubi dari kerajaan Chola sehingga melemahkan kekuasaan di Selat Malaka dan secara perlahan berhasil menguasai daerah kekuasaan lain di Sriwijaya. Kebesaran kerajaan Sriwijaya kini mulai mengalami kemunduran pada abad ke-11 Masehi. Pada masa itu, berawal dari adanya serangan besar-besaran yang dilakukan oleh seorang raja bernama Rajendra Choladewa dari kerajaan Chola yang berhasil menaklukkan salah satu raja di kerajaan Sriwijaya. Dilansir dari buku sejarah karya Nana Supriyatna, menceritakan bahwa abad ke-13 Masehi, salah satu kerajaan taklukan Sriwijaya yakni kerajaan Malayu berhasil ditaklukkan oleh kerajaan Singasari yang merupakan kerajaan dari Jawa dengan pemimpin bernama Kertanegara. Lewat sebuah ekspedisi Pamalayu, Kertanegara berhasil untuk menjalin hubungan dengan baik terhadap kerajaan Malayu. Sedangkan kerajaan Sriwijaya mulai merasa lemah dan tidak dapat berbuat apa-apa dalam mencegah negara taklukannya menjalin hubungan dengan baik dengan wilayah saingan, yaitu Pulau Jawa. Sampai kelemahan itu dimanfaatkan oleh kerajaan Sukodaya dari Thailand di bawah pimpinan Raja Kamheng. Daerah Sriwijaya yang berada di semenanjung Malaysia berhasil direbut sehingga Selat Malaka dapat dikuasai. Akhir abad ke-14 Masehi, kerajaan Sriwijaya pun benar-benar runtuh sebab serangan kerajaan Majapahit dari Jawa. Berikut ada bukti peninggalannya. Nomor 1, ada prasasti Kota Kapur, merupakan prasasti pertama tentang Sriwijaya yang ditemukan dan berbentuk tiang atau tugu bertulis. Isinya menyebutkan keperkasaan bala tentara Sriwijaya atas lawannya. 2, ada prasasti Talang Tuo, menggambarkan ritual Buddha untuk memberkati peristiwa penuh berkah, yaitu peresmian Taman Sri Kshetra Anugerah Maharaja Sriwijaya untuk rakyatnya. Nomor 3, ada prasasti Telaga Batu, menggambarkan kerumitan dan tingkatan jabatan pejabat kerajaan. Nomor 4, prasasti Kedukan Bukit, ditemukan di Palembang dan tahun yang tersebut di dalamnya menjadi dasar berdirinya kota Palembang. Selanjutnya ada candi. Candi Muaro Jambi adalah sebuah kompleks percandian agama Hindu-Buddha terluas di Asia Tenggara dengan luas 3.981 hektar yang kemungkinan besar merupakan peninggalan kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Malayu. Kemudian ada Candi Muara Takus, ada sebuah situs candi Buddha yang terletak di Desa Muara Takus, Kecamatan Koto, Kabupaten Kampar, Riau, Indonesia. Selanjutnya ada Candi Bahal, adalah kompleks candi Buddha aliran Vajrayana yang terletak di Desa Bahal, Kecamatan Padang Bolak, Portipi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.